Realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2020 sebesar 402,6 triliun rupiah. Angka ini adalah 49% dari target penyerapan investasi di tahun ini senilai 817,2 triliun rupiah. Meski di sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, penyerapan investasi cukup baik, namun jika dibedah lebih dalam, realisasi investasi di kuartal 2 tahun 2020 tergelincir 4,3% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada kuartal 2 2020, realisasi investasi hanya sebesar 191,9 triliun rupiah. Angka ini turun 9 triliun jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan, realisasi investasi kuartal 2 tahun ini tak sesuai dengan rencana BKPM. Lantaran BKPM menargetkan paling sedikitnya bisa menyentuh 200 triliun rupiah. Menurut Bahlil, pandemi COVID-19 membuat kondisi investasi kian berat. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, penanaman modal asinglah yang paling terdampak di iklim investasi dalam negeri. PMA pada kuartal 2 tahun 2020 hanya mencapai 97,6 triliun rupiah atau anjlok 6,9% secara tahunan. Sedangkan PMDN hanya senilai 94,3 triliun rupiah atau turun tipis 1,4% secara year on year. Pandemi COVID-19 membuat harga emas sangat berkilau. Betapa tidak, harga logam mulia ini dibanderol di level $1.860 AS per troy ounce. Sedikit lagi menyentuh level tertingginya sejak tahun 2011 yang sempat di level $1.920 AS per troy ounce. Kenaikan harga emas yang signifikan didorong oleh aksi jual dolar dan ekspektasi akan adanya peningkatan stimulus untuk membantu pemulihan ekonomi yang dilanda pandemi COVID-19. Sentimen bullish untuk logam mulia akan membawa harga emas ke level tertinggi sepanjang masa. Menurut Citigroup, kenaikan ke atas hanya tinggal menunggu waktu. Citi memproyeksikan harga emas dapat mencapai titik tertinggi sepanjang masa dalam 6 hingga 9 bulan ke depan. Selain itu, harga emas bisa mencapai $2.000 AS per troy ounce dalam 3 hingga 5 bulan ke depan. Harga emas bisa melambung lebih tinggi lantaran adanya kebijakan moneter longgar, suku bunga real yang rendah, dan peningkatan alokasi untuk emas. Asuransi Jiwasraya saat ini sedang dalam proses penyusunan rencana strategi perusahaan untuk memperbaiki kinerja perusahaan dan memenuhi kewajiban kepada nasabah. Direktur Utama Asuransi Jiwasraya, Heksana Trisa Songko mengatakan, rencana strategis ini nantinya akan diimplementasikan ke dalam program restrukturisasi yang akan dimulai pada Agustus 2020 setelah mendapat konfirmasi pendanaan dari pemegang saham. Proses restrukturisasi ini sendiri diperkirakan akan memakan waktu hingga Desember 2020. Selama proses tersebut, kementerian akan menyiapkan perusahaan baru untuk menampung seluruh polis Jiwasraya yang direstrukturisasi tersebut. Boleh jadi, pemerintah dan manajemen harus putar otak mencari cara terbaik bagi semua pihak. Wakil Menteri BUMN menyebut nilai kewajiban klaim Jiwasraya hingga 31 Mei 2020 telah mencapai 18 triliun rupiah. Dan jumlah ini terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya nilai polis yang jatuh tempo. Lebih parahnya lagi, hingga akhir tahun lalu, Jiwasraya mengalami ekuitas negatif hingga 34,6 triliun rupiah. Sedangkan posisi kewajiban perusahaan hingga periode tersebut telah mencapai 52,74 triliun rupiah. Manajemen maskapai penerbangan asal Amerika Serikat United Airlines harus mengelus dada karena maskapai tersebut harus merugi pada kuartal 2 tahun ini sebesar 1,6 miliar dolar AS atau sekitar 23 triliun rupiah akibat pandemi COVID-19. Padahal di kuartal yang sama tahun lalu, maskapai ini bisa membukukan laba besar, yakni 1 miliar dolar AS. Pandemi COVID-19 membuat United Airlines harus memangkas ribuan penerbangan. Alhasil, pendapatan maskapai yang berbasis di Chicago ini di kuartal 2 tahun 2020 hanya 1,4 miliar dolar AS atau terjun bebas 87% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan diperkirakan, kapasitas penerbangan United Airlines di kuartal 3 tahun ini masih akan ambles 65% secara tahunan.
Meski pemerintahan Donald Trump menabuh genderang perang dengan TikTok, namun sosial media asal negeri tirai bambu ini akan membuka 10.000 lowongan pekerjaan di Amerika Serikat selama 3 tahun ke depan. Pengumuman ini muncul setelah TikTok mendapatkan kritikan pada sistem penanganan data penggunanya di Amerika Serikat. Rencananya, TikTok akan membuka lowongan pekerjaan di California, Texas, Florida, dan New York. Namun, rencana ini bisa jadi terancam tak terwujud lantaran pemerintahan Donald Trump menuding terdapat pelanggaran oleh TikTok. Tapi anak usaha ByteDance yang berbasis di China ini seakan tak patah arang. Baru-baru ini dalam program restrukturisasi perusahaan, TikTok berencana mempekerjakan CEO asal AS dan mendirikan kantor pusat di luar China. Dan untuk meyakinkan AS, perusahaan telah memperluas tim kebijakan dan lobi di 50 kantor Amerika Serikat.